warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Armelia dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Yang pertama, definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai suatu studi tentang bagaimana manusia secara individu dan secara berkelompok atau masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber yang terbatas sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara maksimal mungkin. 2. Pendekatan ilmu ekonomi. Sumber informasi terhadap gejala yang timbul di dalam perekonomian membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan praktis. Pendekatan teoritis adalah syarat dengan mengembangkan teori-teori ekonomi, pendekatan kuantitatif dan pembentukan model yang rumit. Sedangkan pendekatan praktis dilakukan menggunakan metode dedukasi dan metode induksi. Metode induksi adalah berdasarkan kesimpulan umum untuk dapat mengetahui gejala ekonomi yang terjadi. Dan metode induksi atau empiris adalah berdasarkan gejala ekonomi yang disusun untuk memperoleh kesimpulan yang lebih umum. Masalah ilmu ekonomi. Masalah ilmu ekonomi timbul sebagai akibat ketidakseimbangan di antara keinginan masyarakat dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk memenuhi keinginan tersebut dapat diterangkan dalam 3 masalah pokok dalam perekonomian sebagai berikut. Apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? Bagaimana barang dan jasa tersebut harus diproduksi? Dan untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi? Penyelesaian masalah tersebut bertanggung kepada sistem ekonomi yang digunakan. Perekonomian pasar bebas, perekonomian perencanaan pusat, perekonomian campuran. Sistem ekonomi ini menyelesaikan 3 masalah pokok dalam perekonomian, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa. Perekonomian pasar bebas. Berdasarkan fungsi kegiatan ekonomi yang dijalankannya, pelaku kegiatan ekonomi dalam setiap negara dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perusahaan berfungsi sebagai produsen barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan lain. Rumah tangga merupakan penyedia faktor-faktor produksi dan konsumen dari barang dan jasa. Pemerintah bertindak sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan produsen barang tidak dapat dihasilkan pihak swasta dan perusahaan. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Apa saja kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Contoh, ketika penjual tas mengubah kain menjadi tas buatannya. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengguna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah pengguna bensin untuk bahan bakar kendaraan. Distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Misalnya, distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke kota B untuk memenuhi kebutuhan warga kota A akan beras. Terdapat 2 ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen,
dalam menggunakan pendapatannya, dan produsen dalam menawarkan barangnya. Dalam pasar, ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga, karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro mempelajari keseluruhan tingkah laku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro dikenal juga sebagai teori pendapatan karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Permintaan dan penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Dan pada waktu tertentu beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang itu sendiri, harga sumber produksi, tingkat produksi, ekspektasi atau perkiraan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang itu sendiri, barang lain yang berkaitan, tingkat pendapatan, selera konsumen, ekspektasi atau perkiraan. Equilibrium atau keseimbangan pasar adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang sama dengan harga yang produsen tersedia menjual untuk jumlah barang tersebut. Harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang diminta akibat perubahan harga. Sementara itu, elastisitas penawaran menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Adapun koefisien elastisitas permintaan dan penawaran memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat itu ialah: 1. Permintaan atau penawaran bersifat elastis. 2. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis. 3. Permintaan atau penawaran bersifat uniter. 4. Permintaan dan penawaran bersifat elastis sempurna atau tidak terhingga. Yang kelima, permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa, memberikan pelayanan dengan membeli di pasar dengan produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan harga yang identik dan sepenuhnya saling menggantikan harga bentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga. Pasar monopoli. Secara etimologis, monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu mono yang berarti satu dan polis yang artinya penjual. Jadi secara jelas bisa diartikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Ini artinya yang penjual atau disebut monopolis memiliki peran tunggal untuk menentukan harga pasar tanpa perlu memikirkan persaingan. Oleh karena itu, pasar monopoli tergolong jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata ologis yang berarti banyak dan polein yang berarti menjual. Jadi,
Jika diartikan pasar oligopoli merupakan bentuk pasar di mana dapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Hanya saja, pada pasar ini barang yang dijual cenderung homogen sehingga tidak terlalu bisa dibedakan antara satu produk dari suatu perusahaan dengan produk dari perusahaan lain. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik disebut juga pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produksi yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contoh adalah sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus. Misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Untuk mempelajari suatu ilmu tidaklah mudah begitu saja. Antara satu dengan bahan yang lain, antara peristiwa satu dengan peristiwa lain, antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana sebab akibatnya, tujuh hubungan itu sendiri merupakan suatu modal dan diperlukannya juga metode yang cocok. Kita mengenal beberapa metode dalam penelaah masalah-masalah, di antaranya satu, metode induktif. Dimulai dari suatu kesimpulan, suatu analisis yang logis dan konsisten, dan kemudian diuji kebenaran dan berbagai peristiwa. 2. Metode induktif ialah metode berakhir yang berdasarkan kepada berbagai peristiwa atau dalil dan kemudian diambil kesimpulan tanpa diuji kebenarannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.